komik Panglima Islam Pemberani. Yeay, komik Panglima Jilid Islam Pemberani. 2. Jilid 2. Kita langsung ke sini. Siapa ini? Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim. Kalau ada nama kayak gini, kayak Hafid bin Ali. Jadi yang belakang itu nama bapaknya. Ini namanya. Nah, Qutaibah bin Muslim adalah penakluk daratan China. Seorang panglima besar dari kabilah Bahili, sukses melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Perannya begitu penting dalam proses penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah hingga Cina. Panglima itu bernama Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim. Nah, beliau adalah gubernur Khurasan yang berasal dari kabilah Bahili. Khurasan itu dekat Irak kalau nggak salah. Jiwa kepemimpinannya telah membuat penduduk yang dibebaskan merasakan indahnya cahaya Islam. Kita lihat, Qutaibah dilahirkan di Irak. Oh betul, Khurasan itu di Irak. Sejak kecil, lihat kalau panglima itu kayak gini kecilnya. Beliau rajin belajar ilmu fikih dan Al-Quran. Jadi dia ngerti tentang masalah apa saja lalu harus diselesaikan dengan bagaimana. Kalau dia belajar tentang fikih, tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu loh. Bukan hanya main-main. Main itu ada waktunya, tapi juga belajar ada waktunya. Sholat ada waktunya, tidur ada waktunya, mandi ada waktunya, semua kan ada waktunya. Tentu saja semuanya ada waktunya. Kan tidak boleh semuanya hanya untuk dipakai bermain, boleh gak? Semuanya mau dipakai untuk nonton smart resa? No. Oke. Saat Qutaibah beranjak dewasa di wilayah Irak bagian tengah banyak terjadi pemberontakan. Wilayah ini sekarang kami kuasai. Wah, biasanya wajahnya jelek-jelek ini penjahat. Kami ini jahat loh, beneran, nggak bohong. Lucu dia. Qutaibah yang masih sangat muda bergabung ke militer untuk membantu pemerintah meredakan kekacauan. Syabrak, berbaris berbaris. Nah, jiwa kepemimpinan dan keberanian Qutaibah memukau banyak orang. Tahu memukau? Gak tahu. Memukau itu saya bikin orang itu merasa kagum. Wow, hebat ya anak itu ya. Anak itu disiplin ya. Oh, pemberani ya kayak gitu. Itu orang sampai kagum itu namanya terpukau. Oh, kayak kancil yang dibilang kancil sangat bijak. Siapa yang terpukau? Kancil. Lu kancil yang memukau. Dia yang memukau. Dia sangat bijak, cerdik. Nah, sampai membuat makhluk lain hewan lain sampai terpukau. Kancil jadi banget ya kayak gitu loh, Hafid. Misalnya Hafid ya. Hafid itu pintar banget ya gitu. Ada yang bilang kayak gitu berarti dia terpukau. Hafid memukau. Kok Hafid kok benar semua ya jawabnya ya. Dia banyak membaca mungkin kayak gitu. Berarti Hafid punya kemampuan yang memukau. Aku punya kemampuan yang sangat memukau untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris malah nggak pernah mau belajar gitu. Tapi lo aku udah bisa. Iya, soalnya pertanyaannya itu masih cemen. Ngawur pertanyaannya ada yang susah. Sudah pernah Umi ajarin. Lah kalau habis itu nggak mau belajar yang lebih banyak lagi, ya sudah. Temannya belajar, kamu nggak belajar ya kalah. Oke. Kemampuan anak muda itu boleh juga ya kan dia bilang ini kayak terpesona itu. Anak itu boleh juga itu hebat juga ya gitu loh. Berita tentang kemampuan Qutaibah sampai ke lingkungan istana, namanya pun semakin dikenal. Wahai Khalifah, inilah pemuda yang bernama Qutaibah. Aku sudah mendengar kabar tentangmu Qutaibah. Aku akan mengangkatmu menjadi amir di Khurasan, menjadi pemimpin. Amir itu menjadi pemimpin. Baik Khalifah. Sarannya Qutaibah rek. Tahun 705 Masehi, Qutaibah memimpin ekspedisi menuju daratan Cina. Dari Irak ke Cina. Jauh banget. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Ngawur. Itu udah besar kok. Loh, lah iya sudah tua kayaknya ini. Qutaibah memulai perjalanan panjangnya dengan menyebarkan Islam dan mengamankan wilayah Takharistan. Selanjutnya, beliau memasuki kota Bukhara dan wilayah-wilayah sekitar Uzbekistan. Ini daerah dekat-dekat Rusia ini, Fit. Bukhara,
Tataristan, Uzbekistan, Turkmenistan. Pokoknya nama-namanya ada belakangnya tan itu daerahnya Rusia. Sekarang sebaiknya komando pasukan dipusatkan di sini, kata Qutaibah. Kota Bukhara merupakan tempat yang strategis dari sini. Qutaibah bisa melindungi daerah-daerah lain dari serangan musuh dengan efektif. Kota Bukhara itu tempat lahirnya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu yang menulis kitab hadis. Bukhari dan Muslim. Nih, kita jangan lengah. Musuh bisa menyerang dari arah sini. Wah, kawat, ada Jenderal Qutaibah, lari, kabur. Setelah Bukhara, Qutaibah melanjutkan ekspedisinya ke Samarkand. Qutaibah mengajari masyarakat di sana dengan berbagai pengetahuan dan hukum Islam, ya kan? Kalau Islam membebaskan satu negeri, dia akan kemudian mengajarkan ke penduduk di tempat itu. Jadi mereka juga menjadi pintar. Nggak boleh dijajah, hanya diambil hartanya, toh nggak boleh. Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, diajarin penduduknya. Walau dalam kondisi sakit sekalipun. Qutaibah selalu menyibukkan diri dengan berdakwah. Qutaibah. Beliau pun tak pernah lengah melindungi wilayah tersebut dari serangan musuh dan para pemberontak. Trang cing trang cus ciak. Husus. Wow. Itu pasukan yang suasana zaman. peperangan ini. Yang ada matanya melotot itu musuhnya. Pokoknya yang nggak ada matanya itu yang orang Muslim. Ini loh. Nah, 2-3 gajah tidur sudah kalah, mendingan kabur. 2-3 gajah tidur sudah kalah, mendingan kabur. Seperti pantunnya siapa yuk? Caci. Pasukan Islam datang ke kota kita. Ayo lihat yuk. Itu panglimanya. Qutaibah. Sejak kedatangan Qutaibah, masyarakat Cina berbondong-bondong masuk Islam tanpa paksaan sedikit pun. Wahai Qutaibah, saudaraku, ingin bertemu denganmu. Dia mau masuk Islam. Alhamdulillah. Mereka menerima ajaran Islam dan merasa senang menjadi bagian dari kaum muslimin. Fakta sejarah. Selesai ternyata ceritanya. Qutaibah bin Muslim menjabat menjadi gubernur Khurasan tahun 705. Ini bacanya 705 sampai 715 Masehi. Banyak banget. Beliau terkenal dengan keberhasilannya menaklukkan kawasan Transoksiana. Saat ini itu meliputi Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Oh, itu Qutaibah bin Muslim. Ekspedisi yang dilakukan Qutaibah bin Muslim tidak hanya bertujuan menyebarkan agama Islam. Sejak kedatangannya pada abad 8, kota Bukhara dan Samarkand menjadi pusat peradaban Islam di kawasan Asia Tengah. Orang-orang Eropa menyebutnya tanah para saintis karena banyak ilmuwan yang kemudian dilahirkan oleh peradaban Islam di sana. Kota tersebut merupakan tempat bagi para ilmuwan melakukan studi itu belajar. Dan pengkajian ilmu pengetahuan. Pokoknya orang-orang kalau mau belajar datang ke kota Bukhara dan Samarkand. Iya, Samarkandi. Samarkandi. Iya. Kota Kashgar ada di provinsi Xinjiang. Provinsi Xinjiang itu adalah di negara Cina yang penduduknya banyak yang Muslim. Dahulu adalah jalur sutra lintas benua yang menghubungkan Tiongkok. Tiongkok itu nama lainnya Cina. Aku udah tahu. Oh, sudah tahu menghubungkan Cina. Dari Hong Kong. Hong Kong salah satu kota saja di Cina. Jadi menghubungkan Tiongkok atau Cina, lalu Timur Tengah dan beberapa negara Eropa. Kini kota Kashgar terkenal sebagai objek wisata kota tua di Tiongkok dengan nuansa Timur Tengah yang kental. Kental. Nah, maksudnya itu ini negara. Maksudnya Inggrisnya kental. Ini kotanya itu nuansa Timur Tengahnya. Timur Tengah itu daerah Arab. Jadi nuansanya itu loh, nuansa itu kayak keadaannya gitu loh, Fit. Seperti kayak di Arab. Seperti di Arab, padahal itu kota Cina. Aku tahu keadaan seperti keadaan di Arab karena semua orangnya Islam kan. Iya. Jadi masyarakatnya mayoritas Muslim. Bangunan-bangunannya, arsitekturnya itu kayak kota-kota di Arab gitu. Tamat.